Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jangan lupa sambil bersolawat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah teman-teman sudah tembus 79.355. Oke teman-teman, aku sebutkan aktivitas itu dari pagi ya teman-teman ya. Nah, aktivitas dari pagi ya, aku tadi sudah bangun dari pagi, sholat subuh, sekalian menunggu terbit matahari, sholat duha, terus baca Yasin ayat 82, silahkan dibuka teman-teman. Nah, itu Yasin 82, ayat 82 maksudnya ya. Itu bagi kalian yang benar-benar hatinya tuh merasa sakit dan sakit-sakit banget, merasa ada orang yang menyakitimu, entah dihina dari segi fisik, materi, pekerjaan, profesi, usaha dan lain-lain, atau kalian dikhianati, didolimi, ditipu, dibohong dan lain-lain. Pokoknya intinya kalian yang disakiti terlebih dahulu ya, bukan kalian menyakiti lalu orang itu balik menyakitimu, bukan ya. Intinya kalian yang disakiti ya, bisa membaca ayat 82 dari surat Yasin, sebut namanya. Dan lebih abdulnya lagi teman-teman untuk ditulis ayatnya itu, dan ditulis juga nama orang yang benar-benar bikin kalian sakit hati ya, itu dibakar. Tapi aku pribadi nggak usah dibakar teman-teman, cukup aku baca dan mengandalkan kun fayakun Allah saja, nggak usah dibakar ya. Dan aku baca Al-Quran. Habis itu jam 7:15 ya teman-teman, aku keluar dari kamar untuk ke kamar mandi untuk gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, seperti itu. Dan habis itu aku menuju ke dapur, yaitu menyiapkan bekal. Bentar aku ambil minuman ya, aku sebutkan aktivitas dari pagi kalian biar tahu. Jadi tetap kejar dua-duanya, semangat kejar dunianya, semangat kejar akhiratnya. Terus habis itu aku di sini menyiapkan bekalnya bos di sini ya. Biasanya sudah aku kukus telur, mayben tuh. Nah, sudah aku kukus, tinggal aku masukin. Buah sudah aku potong malam harinya ya teman-teman ya. Tinggal masukin di tas bekal. Nah, karena belum bangun, aku masuk kamar lagi. Nah, untuk melanjutkan bersolawat ya teman-teman ya. Nah, bersolawat di dalam kamar. Nah, kurang lebih bos bangun tidur sama persiapan kerja itu teman-teman ada kurang lebih 30 menit. Berarti kan aku masih lama banget ya di kamar santai. Bersolawat masih lama ya. Jadi aku bersolawat terus di dalam kamar. Begitu kelihatan, kedengaran gitu maksudnya. Kan aku di dalam kamar nggak kelihatan, kedengaran ya. Begitu kedengaran bosku udah keluar dari kamar dan menutup 2 pintu, yaitu pintu kayu dan pintu besi ya, depan kayu, belakang yang dari luar besi, yang dari dalam kayu. Itu sudah kedengaran ketutup. Aku bergegas untuk keluar dari kamar dan menuju kamar ibu bos ya, kamar pak bosku juga, karena aku menunggu kurang lebih 30 menit itu tadi kan. Pak bos masih persiapan di dalam kamar ya, ada bu bos, jadi kan aku harus menunggu bos keluar dari kamar dulu. Nah, langsung aku menuju ke kamar ya, kamarnya bu bos, untuk dibangunin dibawa ke kamar mandi ya, untuk dibantu gosok gigi, cuci tangan. Ini obatnya teman-teman, dimasukkan di dalam minuman Naija biar bu bosku mau ya, sekarang pinter nggak mau minum obat. Untuk gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, dan tes pampersnya basah nggak. Kalau basah dilepas, nggak usah pakai pampers biasanya pagi ya. Nah, karena ini pagi aku pakai karena bubusku tuh kayaknya mau terasa api-api kayaknya, takutnya nanti di dalam celana ya, jadi aku pakai. Biasanya nggak aku pakai pagi sampai habis sarapan selesai tuh. Nah, ini kan aku sarapan ya sama bu bos, aku siapin lah sarapannya. Dan biasanya sebelum dari kamar mandi, habis dari kamar mandi, aku kasih jalan sekitarnya dari itu. Nah, ruang tamu sampai dapur sini PP ya teman-teman ya, begitu secukupnya. Terus habis itu ya udah aku menyiapin seperti ini. Habis aku suntik itu tadi, udah aku suntik, terus aku menyiapin obatnya dan menyiapin, bentar ambil nih,
bosku. Nah kita celananya sama loh teman-teman, sama kan. Nah kita kaos kakinya juga sama. Aku yang merah itu juga punya, Bu Bos yang coklat ini juga punya. Nah jaket yang dipakai Bu Bos ini aku juga punya. Nah tuh sama semuanya. Dan kita dibeliin celana ini 2, satunya warna ungu. Pak bosku yang beliin satu celana berapa harganya? 2.580, 1.300.000. Pokoknya mau lebaran Imlek tuh aku dibeliin 7 potong. Bu Bos juga sama topi itu nilai 13.000 NT setara 6,5 juta. Dah nggak usah membahas itu. Intinya aku kalau cuma orang kemakan gaya gengsi ya, mau gaya baju, sepatu, sandal, tas, mau dandan sok artis modis, tinggal pakai jutaan. Standar harga 1 juta mendekati 2 juta, atas standar 2,2 sampai 3 sampai 3,5 juta. Itu setelan jaket celana yang beliin mamanya Bu Bos, dibeliin di Mall Sugu. Nah para bos membeliin kelasnya tuh Mall Sugu, Hangteng, dan harganya jutaan, mau kaleng-kaleng teman-teman. Nah sepatu tuh sampai numpuk di almari itu. Nah kalau aku tuh cuma kemakan gengsi atau gaya ya, sehari mau ganti baju, sepatu, sandal, tas 60 kali tercapai, gratis, nggak usah beli. Dan ini HP yang aku pakai dibelinya ke-8 ya, lebaran Imlek 2022 itu paket lengkap, dan setiap bulan dah diisi paket internet, ada dompetnya juga, dan HP yang lainnya yang masih aktif pakai wifi rumah 24 jam non-stop. Nah kita nanti sarapan roti ya teman-teman. Ini punya aku tuh, punya Ibu Bos. Bah Bos sudah sarapan tuh, mama nih bosku tumben gak nonton TV. Kemarin kan aku bilang TV-nya tuh dari pagi habis sarapan sampai nanti jam 7 tuh nggak dimatiin teman-teman. Nanti sebentar dinyalain, rusak lah. Nah ini teman-teman aku menyiapin ini sarapan. Nah karena ini Bu Bosku pinter ya sebenarnya makan sendiri, karena ini berhubung rotinya tuh gampang pecah gitu loh teman-teman. Ya udah aku suapin saja, tanganku tadi sudah bersih, aku udah cuci tangan karena udah ngasih obat, udah nyontek juga ya. Mini pang be aku suapin saja teman-teman. Cinta tage bismillah sian bismillah gimana nisu bismillah lah pinter guys. Bu Bosku berdoa loh guys, bismillah guys. Tuh nah dibenerin loh, pinter guys, dibenerin sendiri. Nah ini guys kita sarapan bersama ya kan. Habis kita bersarapan bersama guys, kita nanti ke kamar mandi. Bu Bos ke kamar mandi untuk gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, sen dun sasi. Tapi makan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah guys kita harapan karena bosku ini tadi baru berangkat kerja guys. Sekarang hampir jam 9 guys, jam 8.56 guys Thailand. Cao janban ni cisoso mini tasau. Habis ini Bu Bosku aku bawa ke kamar mandi guys, sarapan dulu, minum ini tadi Naija, ini sudah ada obatnya ya guys ya. Habis itu Bu Bos ke kamar mandi, aku bersih-bersih rumah. Jadi aku belum nyuli guys, tapi udah glowing walaupun belum nyuli karena setiap hari aku sapu-sapu menyeluruh rumah itu 2 kali, bahkan lebih guys. Kalau area meja makan dan dapur itu berkali-kali karena setiap habis sarapan pagi dibersihin, habis makan siang dibersihin, habis makan malam dibersihin, terus sore sebelum masak, sebelum aktivitas kerja ya sore aku bersih-bersih dulu juga seperti itu. Jadi bersih tetap glowing. Begitu guys. Nah, habis aku bersih-bersih ya kan, aku merendam sayur. Bu Bos kan di kamar mandi, aku merendam sayur, kadang aku mengecek jemuran, ada jemuran kering enggak, ada cucian enggak, dicuci gitu. Terus aku merendam sayur untuk masak siang. Nah, rumahnya sudah bersih, Bu Bosku aku ajak olahraga. Kalau cuacanya di luar baik ya bagus gitu loh, aku ajak keluar. Kalau cuacanya nggak bagus, ya udah kita olahraga di dalam rumah. Yaitu start dari ruang tamu sampai dapur, PP secukupnya gitu guys. Terus habis itu Bu Bos aku suruh duduk, aku kasih minum air putih dan vitamin ini. Nah, ya gitu. Terus aku suruh duduk, aku persiapan masak siang. Kita makan bersama bertiga ya, kalau ada mamanya Pak Bos kan di sini nggak pasti itu
1 bulan sekali. Nah, terus habis itu kita sarapan. Kalau mamanya Pak Bosku nggak di sini ya aku cuma sama Bu Bos hari-hari. Jadi tempat lagi. Mantap. Terus habis itu aku bawa ke kamar mandi lagi Bu Bos untuk gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, guys. Habis makan siang, terus buci, Bu Bos buci, aku sholat duhur. Habis sholat duhur, aku kembali kerja, membersih meja makan, dilap-lap, disapu, terus cuci piring, mangkok, habis makan siang. Tuh, gitu guys. Setiap hari aktivitasku gitu di Taiwan. Wah, aku juga istirahat. Nah, kalau ada mamanya Pak Bos di sini, aku tuh jarang buci. Karena apa? Dia itu nggak mau tidur sebentar, keluar dari kamar menonton TV kenceng banget, terus jalan terus tok tek gitu, cari makanannya bosku. Nah itu seperti itu jalannya, kedengaran kan? Terus habis itu cari makanannya bosku, terjatuh lontang gitu, jadi aku kedengaran berisik itu nggak bisa tidur guys. Jadi aku lebih seneng kalau bosku tuh di rumah hari Sabtu Minggu, hari libur lainnya aku justru merdeka 45, nggak usah makan tidur sepuasnya, makanan dibeliin. Karena apa? Hari Senin sampai hari Jumat aku itu sudah sibuk mengatur jadwal kerja dan karirku. Jadi aku sudah bersihin sedetail mungkin, seglowing wing. Hari Senin aku membersihkan area mana, merapikan mana, hari Selasa membersihkan mana dan mana. Makanya aku banyak waktu luangnya karena aku pinter mengatur jadwal waktu dan pekerjaanku tanpa disuruh bos gitu guys. Jadi banyak waktu luang, dan di sela waktu luang itu aku manfaatkan, aku gunakan yang baik, yang menghasilkan cuan, dan aku menjalankan karir usahaku yang di Indonesia aku pegang dari Taiwan. Cukup rekapan, totalan, bayaran, setor, orderan, bayar teman-teman yang bayar cash aku terima. Gitu ceritanya dulu guys. Aku bisa bangkit dari tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang pertama 2012 bulan 4 ya guys. Itu gara-gara nih guys, aku bisa membangkitkan usahaku di Indonesia. Aku pegang dari Taiwan, cukup rekapan, totalan, bayaran, setor, orderan. Deh. Itu ceritanya. Dan itu saran bosku, buka ATM rekening pos. Kan sering aku sebutkan tuh ya. Aku tuh nggak punya modal. Ya udah hari-hari seperti ini guys. Terus tadi cerita urutan saja ya dari awal. Udah sore udah tidur buci, jam 3:15 aku bangunin Bu Bos. Nah kita kasih buah, kalau siang belum makan buah, kasih minum vitamin lagi, air putih. Terus aku bersih-bersih sore, rendam sayur untuk masak malam. Terus Bu Bosku aku ajak olahraga, cuaca bagus aku ajak keluar, kalau nggak bagus olahraga di rumah. Habis itu udah kita makan malam. Selesai makan malam, aku sholat maghrib. Ya seperti itu jalannya. Kayak sama ini pangbe lho. Halo, man-man-cok. Sholat maghrib, aku santai sejenak sambil nunggu buang sampah jam 18:46. Jam 7 kurang 14 menit lah ya. Aku buang sampah. Sampai rumah, udah sholat isya. Kadang kalau belum sholat isya, nanti kalau mau mandiin Bu Bos, sebelum mandiin Bu Bos, kadang sehabis mandiin Bu Bos. Kalau belum bisa sehabis mandiin Bu Bos itu selesai kerja, aku cepat bergegas mandi, nggak istirahat gitu. Terus mandi, terus sholat, terus ngaji. Begitu guys. Terus nanti habis ngaji, mandi, sholat, ngaji, santai ya guys. Aku sambil bersolawat, sambil tiduran guys, sambil lihat YouTube. Itu kadang YouTube-nya Gus Idris, Gus Syafaat yang dakwah itu loh guys. Aku sambil sholawat sampai ketiduran guys. Jadi tetap menancap di jariku yang telunjuk kanan kayak pakai cincin sampai aku kebangun sholat tahajud. Kadang kalau sholat tahajud nggak kebangun sampai sholat subuh. Hari-hariku seperti itu guys di dalam. Terus udah sholat subuh. Habis sholat subuh ya ngaji.
ngaji baca Quran, baca Yasin, terus sholawatan sampai nunggu terbit matahari. Terus lanjutkan sholawatan lagi seperti tadi yang cerita pertama. Seperti itu guys, hari-hari. Ayo dulu gara-gara nih bangket saran bosku buka ATM rekening pos. Aku punya uang yang saya tidak punya uang 200 ente, nggak ada 100.000. Tahun 2015 diajak buka tabungan rekening pos, ya udah aku berangkat. 2015 tuh bosku masih muda guys, 42 tahun apa 43 gitu. Kayak bosku tuh tak kasih uang 200 ente tuh kayak malu, kayak bengong gitu guys, malu sama petugasnya kali ya. Bosku kan gede dhuwur gitu loh guys, tinggi besar gitu, ganteng orangnya. Mungkin malu ya guys ya, masa aku ngajak pembantuku menabung kok 200 ente nggak ada 100.000. Tapi tak bikin terkejut guys. Berapa bulan kemudian bosku ya tuh dengan cara aku membangkitkan usahaku di Indonesia. Aku pegang dari Taiwan, cukup rekapan, totalan, bayaran, setor orderan. Akhirnya bosku bilang gini, kamu pinter Mini, kamu pinter cari uang katanya, jalankan usaha pinter. Terus akhirnya aku disarankan setiap bulan untuk menabung 10.000 ente, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi ada lebihnya uang itu aku kirim sama gajiku guys, gitu ceritanya. Kirim sama gajiku untuk membayari bank karena kan tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang tuh tadi ya guys ya. Gara-gara peran nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab, ibu mertua rela jual truk satu-satunya masih kurang. Akhirnya aku ditakdirkan jadi TKW Taiwan 2013 bulan 3. Aku juga rela meninggalkan karir usahaku yang di Indonesia yang aku rintis kurang lebih usia 22 tahun. 2008 tuh anakku masih usia 1 tahun guys. Aku ajak keliling dari desa ke desa, 20 desa guys, areal Ponorogo, Kota Riok, Jawa Timur. Pagi sore aku keliling. Nah kalau sore nggak keliling baju sepatu sandal tas, aku tuh keliling menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, aneka jajan anak-anak, begitu ceritanya dulu. Jadi aku pegangan uang, aku punya rumah impian, aku makan tidak harus beli ya kayak nasi sayuran tuh bukan di saat jadi TKW saja guys. Sebelum jadi TKW tercapai di usia yang sangat muda menjalankan usaha guys. Begitu ceritanya, kerja keras bersama. Intinya bikin rumah tuh gotong royong lah guys. Ya orang tua, ya aku, ya mantan suami, semuanya lah. Tapi kan kita bener-bener berjuang guys. Dah kayak mana nih bos, malah ngelayer ngentut nah guys. Kentut-kentutnya Jan, orang sini tuh kayak gimana ya sopan santunnya tuh. Di sini aku makan di sini, biasanya dia kan duduk di sini sambil narik kursi juga kentut kayak meriam tuh guys. Brot. Kalau nggak gitu dia itu sisi beler kudu ngukok aku guys. Nggak tahu orang sini tuh gimana ya. Kalau orang Indonesia kan kentut apa gitu, sisi gitu, buang pilek ingus gitu kan pergi ya guys ya, bukan di dekat orang makan. Orang sini seperti itu guys, aneh enggak? Man mancak dede. Sekarang nggak nonton TV, kemarin aku bilangin TV ini capek dari pagi sampai malam gitu, olahraga lah gitu, nggak nonton cok, tumben nih kali. Gitu guys ceritanya. Akhirnya guys, buku tabungan 1 itu menjadi ratusan ribu ente, ratusan juta rupiah. Sekarang buku tabungan jadi anak beranak, jadi 6 apa 7 gitu. Sering aku sepilin kan itu. Nah, alhamdulillah pada akhirnya 2014 aku bisa nyenengi mantan suami. Dulu masih suami ya kan, 2021 bulan 1 bercerai. Beli motor New Vixen. Harga berapa tuh? 28.800.000. Terus pulang aku menabung 10.000 ente per bulan sama bosku itu, sama uang masuk otomatis di ATM Taiwan yang pada bayar ente Taiwan menjadi ratusan ribu ente, ratusan juta rupiah dalam tempo 14 bulan. Terus aku cuti pertama 2016 bulan 2 itu ya guys ya, itu bisa untuk renovasi rumah impian yang aku bangun sebelum jadi TKW Taiwan, sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang tuh guys. 1 tahun bangun rumah terus tertimpa musibah gitu guys.
itu bisa untuk renovasi rumah impian pertama lantai 1 lantai 2 rumah samping, tapi yang rumah samping guys. Dedejen patake sambil menyuapin Bu Bos. Aku tuh takut tanganku dimakan Bu Bosku loh guys. Terus habis itu bisa untuk renovasi yang rumah samping tuh kan tadinya ada pintu 3 ya guys ya, pintu kanan, tengah, kiri. Nah yang pintu kanan tuh diganti jendela kecil model sekarang, dan yang jendela yang kiri itu enggak dikasih, diganti mainan itu, ada hiasan kuda-kudaan batu alam gitu guys. Dan yang ruang tamu tadinya enggak ada jendelanya, yang sebelah barat itu dikasih jendela 2 model sekarang sama jendela yang depan yang sebelah kanan tuh guys. Ya sebelah kanan. Nah itu, dan pintu-pintu tertutup, pintunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kalau enggak 7 guys, pintu yang rumah samping guys, rumah impian pertama tuh kamarnya 2. Nah itu ditutup semua, dipasang keramik, beli meja, kursi, almari, isi rumah, bisa bahagiain keluarga. Jadi gitu guys, bersyukur bisa bangkit jadi TKW Taiwan. Jadi ceritanya aku pergi ke Taiwan tuh membawa duka, luka, air mata, derita, karena tertimpa musibah ratusan juta. Dan alhamdulillah tabarakallah, berkat di Taiwan dipertemukan bos yang luar biasa, mengasih saran yang terbaik untuk buka ATM rekening pos. Akhirnya aku berpemikiran untuk membangkitkan usahaku di Indonesia, aku pegang dari Taiwan. Akhirnya tempo 14 bulan, yaitu tahun 2015 ya, aku kan jadi TKW Taiwan 2013 bulan 3 guys, masuk PT 2012 bulan 12. Terus akhirnya tempo 14 bulan aku cuti ya guys. Cuti pertama 1 buku tabungan menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah. Awal isi cuma 200 NT, nggak ada 100.000, bikin bosku malu. Pada akhirnya bosku bikin terkejut, bilang aku pinter cari uang gitu. Terus menyarankan untuk menabung setiap bulan 10.000 NT itu setara 5 juta. Nggak ada ya tahun 2015. Dan akhirnya ya udah guys, aku bisa mencapai cita-citaku kembali satu persatu. Dan 2017 beliin motor mantan suami CBR itu 35 juta apa berapa tuh guys. Tapi itu yang CBR itu kredit guys, aku kasih DP 20 juta apa berapa gitu dulu tuh. Tapi nggak tahu kemana motornya, nggak tahu. Terus beli Mio Jet untuk anakku MTS 2018 kalau nggak salah. Terus 2019 aku beli lagi untuk anakku tuh Vario. Nah 2023 alhamdulillah dapat rezeki dari bosku untuk anakku tuh 2 kali, total 76.000 NT setara 38 juta guys. Bantu sanggup sekolah 4.000 NT setara 2 juta. Motor NMAX dikasih lebih dari motor NMAX tuh dikasih 72.000 NT setara 36 juta. Pokoknya dapat 76.000 NT itu setara 38 juta guys. Luar biasa kan guys kisah nyataku. Dedejen patake. Tensa. Puyo na mini pange hole. Mini pange hole. Mini heteng nio. Man cek. Lin mama ni chungu siang cek fan hay se tong fen. Cek fan hay se tong fen. Ini ada nasi ya minta tongfen, minta bihun. Kemarin ada sayur minta nasi goreng. Itu bingungin pantat digaruk guys itu. Lucu nggak guys? Seneng aku sibuk paling guys. Padahal sudah ada makanan, tinggal panas. Nggak mau. Minta yang ini yang itu. Heran deh. Terus maunya tuh buru-buru cepet makan. Jam 11 siang mau minta makan. Disamain tinggal di rumah sakit. Tak bilangin di rumah sakit tuh ada orang khusus masak. Kalau aku khusus masak saja jam 10 pun aku bisa ngasih makan siang, tak gituin. Aku juga ngomong sama bosku gitu guys. Jam 5 mau makan malam. Kalau aku khususku masak apa bersih-bersih saja sama masak, nggak rawat pasien sibuk ya, aku bisa ngasih makan malam jam 3 sore pun bisa masak aku. Masih sibuk-sibuknya dah geri minta makan gitu guys. Heran deh. Bosku tahu tapi makanya sama bosku aku digaji tinggi. Mungkin bosku kasihan sama aku sibuk guys. Dinaikkan gaji tembus 9.000 NT setara 4,5 juta.
plus naik gaji guys, plus ceperan bonusan tambahan cair 15 juta tembus 20 juta guys, kurang lebih tergantung krus dan tergantung ceperan, bahkan bisa lebih, bisa kurang dari nominal itu. Bersyukur guys, alhamdulillah. Aku di Taiwan hampir 11 tahun guys, untuk 2024 bulan 3 tanggal 1 nanti. Nggak pernah namanya cuti liburan pribadi, tetap happy guys. Walaupun nggak cuti liburan pribadi guys. Nah, celana dibeliin sama, kaos kaki sama, semua ada, sandal sama, dari ujung rambut sampai ujung kaki sama. Jaket yang dipakai bu bosku sama, aku punya semuanya. Jutaan nggak dibedain. Sepatu juga. Mance. Happy shopping gratis jutaan rupiah. Kelas mall Sugu Hangteng. Nah guys, terus cuti liburan pribadi menghabiskan uang, belum nanti kena pengaruh, ya nggak, belum capek. Udah setiap hari Sabtu Minggu hari libur bos yang gak utang makan tidur semok, tetap gaji full guys. Aku pernah ngomong sama bosku, sama mamanya pak bosku ini, aku tuh di Taiwan tidak mempermasalahkan cuti liburan pribadi. Nggak cuti liburan pribadi aku nggak sedih, ya nggak minat gitu loh, aku gitu. Tapi aku yang sedihnya kalau di Taiwan aku nggak bisa menjaga sholat 5 waktuku, nggak bisa pakai jilbab, nggak bisa puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, dan tidak bisa makanan Indonesia yang pedas yang kesukaanku, tidak bisa komunikasi dengan keluarga. Itu aku lebih mempermasalahkan dan lebih sedih. Jadi bosku sekeluarga memaklumi guys. Aku sholat setiap hari tuh wudu berapa kali aja, tuh nggak dimarah, no comment, pakai jilbab no comment, bahkan disuruh sholat guys aku sama bosku. Kalau ada masalah aku sedih, ini kamu sholat tanya Allah kamu lah. Bahkan bikin ngakak itu, tahu nggak, tante nih mantan suami, anaknya mau kuliah ya, pendaftaran kuliah, pinjam uang aku 60.000 NT, ya itu uang aku menabung sama bosku, titip setiap bulan 10.000 NT, setara 5 juta per bulan menabung. Aku jalankan usahaku di Indonesia, aku pegang di Taiwan terus guys. Nah yang teman-temanku pada bayar cash karena aku tabungkan titip bos. Nah ada lebihnya karena aku kembangkan untuk ulaan di agen-agen, ke produk kecantikan, kesehatan, baju, sepatu, sandal, tas, semacam itu. Aku buat ulaan, skincare, semacam itu. Nah itu kan yang aku tabung. Aku mau minta gitu loh bos, aku minta uangnya diambilin bos 60.000 NT, itu setara 30 juta guys kurang lebih. Kan mau dipinjam tante mantan suami untuk pendaftaran kuliah anaknya gitu, dan untuk apa nggak tahu. Nah kok bosku bilang gini, Mini kamu sholat dulu, tanya Allah kamu gimana, oke apa nggak oke, katanya. Nah aku tuh ya sholat guys, pas sholat isya. Terus aku ngomong sama bosku ini, bos katanya oke bos. Perkiraan bosku kayak apa, aku tuh bisa omong-omongan secara langsung kayak kita omong-omongan gini guys sama Allah tuh ya, disuruh tanya aku kayak guys. Kalau enggak, pokoknya aku sedih, aku ada masalah kayak bosku nyuruh aku sholat guys. Nah bahkan uangku dibawa temenku orang Semarang Jawa Tengah Kota Mijen tuh guys ya. Di Taiwan aku anggap adik, dan dulu aku jadikan adminku, pegang buku ABC, buku 3, bukuku, buku tante-mantan kami, bukuku. Itu pokoknya tutup buku 1 minggu sekali itu 250 juta sampai 300 juta guys. Amanah bisa dipercaya guys. Terus akhir-akhir itu aku mau kirim uang 266 juta itu nggak bisa dipercaya. Dia itu menawarkan jasanya gitu guys. Aku kan kirim ke toko Indo nggak bisa gitu guys waktu itu. Terus aku kan belum punya aplikasi untuk ngirim uang ke Indonesia. Aku dulu cuma nyuruh temanku orang Mas Pati, namanya Sulis Duklis, orang Mas Pati Magetan Jawa Timur, itu bisa dipercaya guys. Itu aku suruh megang uangku dulu juga puluhan juta. Yang ngirimin uangku cuti kontrak pertama juga itu yang memegang uangku, yang aku kasih kepercayaan amanah. Nah itu pulang 2017 otomatis kan aku bingung mau ngirim ke siapa. Nah tahuku cuma ke toko Indo, karena aku nggak pernah cuti liburan pribadi. Akhirnya sama temenku yang aku jadikan admin, aku anggap adik, itu adik apa-apa larinya ke aku, makanan, uang tuh kadang pinjem ke aku juga, nangis-nangis guys. Nah dapat sauran dari tante mantan suami berapa ya, 15.000 NT, setara 7 juta itu loh guys. Tak aja ambil ke ATM, tak aja tarik tunai. Terus dia mau pulang ya, mau cuti, pamit cuti dulu guys. Dia sudah membawa uangku, tapi dia alasan mau nikah, terus mau bantu ngurusi itu uangku itu juga. Itu ngajak aku ke pasar malam. Aku tuh nggak punya uang kan, uangku aja dibawa dia ratusan juta rupiah. Aku belum gajian. Aku loh guys hutang ke bosku 3.000 NT. Dia tak beliin jaket, tak beliin jajan gini. Tak kira mau mentraktir aku kan ulang tahun gitu.
Ternyata enggak, justru aku yang mentraktir, beliin jaket, kan dia mau pulang, aku menghargai lah ya, tak kasih oleh-oleh gitu loh guys. Ternyata sejahat itu. Masih aku kasih uang sangu juga 2.500, aku punya uang tak kasihin 1.300.000 lah uang Indonesia ya, 1.300.000. Dan aku titip coklat ke anakku juga nggak dikasih. Jahat nggak guys? Orang aku baiki kebanyakan seperti itu guys. Padahal aku tuh tanpa pamrih loh guys, niatku menolong baik pada orang-orang itu. Kenapa pada orang-orang jahat? Tapi alhamdulillah guys, berkat pada orang-orang gituin aku, Allah tuh melimpahkan rezeki untuk aku lipat kali lipat. Tapi dah keluar 66 juta guys, kurang 200 juta. Jalur aman sudah dibantu bosku, dikasih uang 35.000 NT, setara 17,5 juta. Walaupun belum tepat janjinya guys, setidaknya sudah ada pertanggungjawabannya, ada hitam di atas putih, bermateri, bertanda tangan guys. Jadi kapanpun bisa ditindaklanjuti, diurus, karena itu bukan sistem hutang piutang, melainkan aku kirim uang dibantu dia, tidak dimasukkan di ATM tujuanku guys, tapi justru dimasukkan di ATM tujuan adik kandung dia, cewek, Vera Aryani namanya. Temanku namanya Triran Aningsih, panggilan di Taiwan Ana, di Semarang Nana. Dan ternyata dia itu sudah janda guys, usia 27 tahun, gendut dia tuh guys, mengaku gadis gitu. Dan dia punya cowok lajang saat itu, namanya Vicky Arif Kurniawan, orang dari Jepara. Saat itu masih pacaran guys, terus pulang dari Taiwan, dia cabut dari Taiwan tuh tanggal 15 bulan 11 2019, terus nikah. Sekarang kalau nggak salah sudah punya anak 2, anak pertama cewek dan cowok guys. Pulang dari Taiwan gitu tanggal 15 bulan 11 2019 sampai sekarang belum dikasih, kurang 200 juta. Janjinya 1 tahun mau dikasih guys. Tadinya mau janji 10 tahun dikasih. Aku marah-marah guys pas telepon di Polres Semarang ya. Emangnya kamu mau menjarain aku? Apa mau mencekik aku? Aku tuh bukan sistem hutang piutang ya. Uangku aku bantu, kamu bantu kirim, enggak kamu masukin di aku. Kok mau kamu ganti 10 tahun? Enak aja lo aku gitu. Akhirnya mau janji 1 tahun. Ternyata dia belum tepat janji guys. Karena aku masih di Taiwan ya, percuma aku nyuruh orang lagi gitu, buang-buang uang ya. Nanti dengan aku yang bersangkutan, intinya apa guys, bukti kuat kan sudah ada di tangan, bukan sistem hutang piutang gitu guys. Sesuai dengan pernyataan yang tertera, yang ditandatangani, yang bermateri guys, ditetapkan seperti itu. Intinya seperti itu. Begitu guys ceritanya. Jadi aku tertimpa musibah 2 kali ya guys, sebelum jadi TKW Taiwan 2012 bulan 4, dan sesudah jadi TKW Taiwan 7 tahun 2019 bulan 10. Tapi aku yang musibah pertama bangkit 14 bulan, saran bosku, 1 buku tabungan awalnya 200 NT, enggak ada 100.000, tempo 14 bulan menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah. Akhirnya bukunya jadi anak beranak ya guys, aku bangkit. Nah yang kedua, uangku di bawah temanku, itu aku bangkit dalam tempo 1 tahun guys. Aku rezekiku lancar, karir usahaku lancar, pekerjaanku juga lancar, ceperan juga banyak, gajiku ART resmi, rasa gaji pabrik, dan dinaikkan gaji nggak cuma-cuma, setara sampai sekarang ya tembus 4,5 juta per bulan lebih. Dan rezeki tak terduga lebih luar biasa, kayak bosku ngasih anakku tuh hampir 3 bulan gajiku guys. Gaji ART resmi, rasa gaji pabrik, plus naik gaji 9.000 NT, setara 4,5 juta per bulan. Nah kalau gaji pokokku hampir 4 bulan gaji rezeki anakku dari bosku. Bulan 9 tahun 2023 sehabis aku cuti, bulan 8 balik ke Taiwan, bulan 9 tanggal 2 tuh dapat rezeki 76.000 NT, setara 38 juta. Dan bosku sering ngasih rezeki anakku guys. Nah barengannya aku dikasih HP ini guys, sama dibeliin sepatu kesukaanku itu guys, anakku juga dapat HP iPhone dari bosku, tapi dikasih uang 13.000 NT, setara 6.750. Ibuku dikasih 2 juta, setara 2 juta 2.000 NT, setara 1 juta untuk wifi. Itu guys 2022. Dan 2021 anakku mau bikin kamar ya guys ya, itu juga mau Imlek 2021, dikasih di 10.000 NT, setara 5 juta guys. Dan aku mau paket 2022 ya, itu kan bulan 6 aku tuh mau kirim ke Indonesia, dah limit guys. Aku kan lebaran Imlek kan aku tarik 2 bulan gaji, dapat lebaran Imlek banyak, terus bongkar tabungan ya guys, aku kirim dari bulan 1 ya guys, 2022 itu bulan 1 tuh aku kirim
8 juta kurang lebih rezeki anakku dan ibuku itu tadi ya, 15.000 NT 2 orang, anakku untuk HP, ibuku untuk wifi HP iPhone. Nah bulan 2 nya aku kirim sendiri di gitu guys, di Seven, di Kipai guys, itu 50.000 pokoknya total aku kirim tuh jadi 25 jutaan. Nah otomatis kan udah limit ya guys, gak bisa aku kirim, batas bulanan ini udah habis limit. Aku tuh ganti kirim, diantarin bosku ke toko Indek ya, sama bu bosku ini juga naik mobil, terus habis itu mobil parkir, naik kereta, lumayan jauh guys jalan. Terus itu diantarin aku kirim 100.000, 150 itu jadi 51 juta. Itu sama bosku sama dibeliin kardus guys, jumbo harganya 3.300. Pokoknya aku paket bulan 6 2022 itu guys. Mulai dari kardus jumbo, aneka jajan, aneka coklat, sepatu Adidas anakku harga 2.880 setara 1.300.000. Itu bosku semua yang beliin guys. Aku sama buka member Indek ya dulu tuh 2022 bulan 2 tanggal 28 guys. Nah itu guys aku mengirim ya itu tadi 8 juta, 25 juta, 51 juta. Itu bulan 1 bulan 2 guys rezeki. Ketambahan Imlek dan bongkar tabungan. 8 juta, 25 juta, 51 juta yang diantarin bosku ke toko Indek itu, sama aku disuruh pilih makanan Indonesia bebas guys belanja aku, tapi nggak ambil banyak-banyak banget ya, sekitar 1000 NT itu 500.000, malu lah guys. Dibeliin kardus dah mahal 3.300 ya, 3 kali 5 1.500.000, 1.700.000 ada kardusnya. Terus habis itu udah dibeliin sepatu Adidas anakku, aneka jajan, aneka coklat. Tuh bosku kurang lebih merogoh kantong ada 10.000 NT setara 5 juta guys, gara-gara nyuruh paket barang-barangku. Karena kebanyakan barang-barangku yang di Taiwan, baju-baju yang beliin di Pak Bos sama mamanya Bu Bos, baru 1 tahun sudah numpuk lagi. Dan lihat tuh, beliin celana. Ini sekali dibeliin 7 guys, celana yang sama ini 2, satu warnanya ungu. Dan pokoknya 7 sama topi itu 13.000 itu setara 6,5 juta selain dari mamanya Bu Bos. Luar biasa kan guys. Nah sering ditipu orang, dihianati, didolimi, dibohongi, niat baik, niat tulus tanpa pamrih. Nah Allah itu tidak tidur guys, mengembalikan lipat kali lipat dan diangkat derajatnya, dimuliakan, dipertemukan bos yang baik, dipertemukan orang-orang yang baik. Luar biasa guys. Makanya guys, jangan tinggalkan sholat 5 waktu kita, sesibuk apapun dunia kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada itu guys. Jadi intinya perbaikilah sholat 5 waktu kita. Insya Allah niscaya Allah juga akan memperbaiki tentang kehidupan kita guys. Dan jangan lupa juga sisihkan sedikit rezeki kita untuk sesama. Ya deh, matiin cak ranho cicuso. Guys, kalau aku mau bergaya-gayaan guys, sepatu tinggal pakai guys tuh, jutaan gak ngapus sih guys, yang tak pakai tuh sepatu yang julek gitu, 200 cm 100.000 uang Indonesia sama ini sering aku pakai. Nah ini dibeliin HP ini bagus guys. Nah kita tuh tinggal di lantai 3 11 tahun aku sambil nunggu bosku naik turun tangga ini guys, dari lantai 3 ke lantai 1. Atin teteh oleh cangci soso teteh ini taso teteh. Dan tak lihatin guys tempat sholat di sini guys, buka pintu ini dah tempat sholatan. Tuh di Thailand sempit guys, kan? Dan ada sajadah makna aku di sini. Tuh. Dan tuh di sini. Dan ini adalah makna yang ini penuh darah, penuh nanah air mata guys. Saat di PT ini guys, aku sakit parah, hampir mengundurkan diri, alergi gara-gara di PT ku dekatnya lumpur lapindo guys. Dan penerbangan kurang 2 minggu ya guys, dipindahkan ke PT Jakarta lebih parah karena di sana deket lautan. Otomatis tanganku yang tergores nggak mulus seperti ini guys dulu tanganku. Nah, banyak bulunya. Nah tergores-gores kena air asin lebih parah, sampai penerbangan kurang 5 hari sudah divonis ke dokter spesialis kulit. Tapi nggak keburu waktunya guys, orang rumah dah ngirim uang, akhirnya uangnya tak bawa ke Taiwan, cukup dibawa ke rumah sakit umum Jakarta. Alhamdulillah sembuh, bisa diterbangkan hari Kamis tanggal 28 bulan 2 2013. Dan aku diantarin di rumah bosku dan aku masuk di kamar ini ya guys ya,
hari Jumat tanggal 1 bulan 3 2013 sampai sekarang 1 bos 2024 hari ini tanggal berapa 5. Nah ini tadi tanggal 5 apa tanggal 4 guys, lupa ya, 2024 bulan 1. Nah seperti ini guys, baju-bajunya banyak kan guys, tuh dibeliin sampai tak grup-grupin. Nah ini baru 1 tahun dah numpuk lagi, dan ini juga dah numpuk. Bagus loh guys, jutaan loh guys. Nah ini jaket yang dipakai Bu Bosku tadi aku juga punya toh. Ini namanya Bu Bos yang beliin sekali-kali, dan ini baju-bajunya belum aku lipati guys, masih sak gunung anak nih baju berkah. Nah ini kaos kaki yang Bu Bos pakai tadi aku ya punya toh. Dan ini Bu Bos juga punya, kita punya 2, satunya merah. Nah terus celana ini yang kita pakai ini sama kan guys, ini udah 1 tahun belum aku pakai. Ini aku juga punya, Bu Bos juga punya. Topi juga aku juga punya, Bu Bos juga punya, nggak tahu topinya mana. Nah begitu loh guys ceritanya. Nah jangan lupa juga sisihkan sedikit rezeki kita untuk sesama guys. Nah tuh, nah ini dalam kamarku guys, dan ini guys menjalankan usahaku di Indonesia, cukup rekapan totalan bayaran seperti ini tuh ceritanya. Dan ini ceritanya uangku yang dibawa temanku tuh, lihat kan, itu nggak bohong guys kalau ngomong. Udah, dan ini cerita dari buku tabungannya, bukan bermaksud apa guys, ini sekedar bercerita. Jadi dibalik kita dihina direndahkan orang ya, aku pernah dihina orang guys atas pekerjaan kamu, kerjaanku sebagai TKW, katanya kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa. Alhamdulillah tabarakallah guys, setidak-tidaknya sebelum jadi TKW Taiwan, sebelum jadi babu Taiwan ya, aku sudah mencapai cita-citaku menjalankan usaha sendiri, dan alhamdulillah bisa aku pegang juga dari Taiwan. Cukup rekapan totalan bayaran gitu guys. Dan rumah dulu sebelum jadi TKW Taiwan gak harus kepanasan, gak harus kehujanan, gak harus ngontrak, dan makan gak harus beli tanam di tanah sendiri. Dan alhamdulillah guys, akhirnya buku tabungan jadi anak beranak guys. Dari cerita awal mulanya nih guys, 1 buku tabungan saran bosku guys, ini indah tuh guys. Nah teman-teman yang bayar transfer masuk di sini ini kan namanya teman-teman loh, lihat tuh. Nah, dan yang bayar di rupiah masuk di ATM Indonesia, dan yang teman-teman bayar cash seperti ini, aku bikin nota tindes seperti ini guys. Ya udah seperti ini aku terima dan aku tabungkan titip bosku setiap bulan 10.000 NT, setara 5 juta orang lebih, tapi nggak ada tahun 2015, dan ada yang otomatis nih. Dan satu cerita buku tabungan pada akhirnya awalnya cuma mengisi 100.000, nggak ada 200 NT, nggak ada 100.000 uang Indonesia ya guys. 200 NT itu seberapa tuh guys, segini loh guys. Nah ini 100.000 sekarang lebih ya uang Indonesia, dulu nggak ada 100.000 segini guys awal ngisi, menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah. Nah kalau yang biru ini guys 1000 NT ini uang Taiwan 500.000 lebih guys sekarang, terus tinggi. Nah begitu guys. Dan alhamdulillah yang uang rupiah ini uang hasil bertani dari ibuku, aku bawa ke Taiwan, cair 20 juta guys, aku bulan 8 tuh cuti. Nah dari mana ya, alhamdulillah setelah uangku dibawa temanku tuh sama ibu diasetkan di sawah-sawah nih guys, di tanah 5. Ini tanah yang saudara pada pinjam uang gitu guys, dan dikasih sawah. Kalau aku buat beli cash sendiri sudah dapat sih, dan jadi mengelola 7 tanah sama tanahnya sendiri guys, belakang rumah sama tanah yang masih gabung sama tante paman itu sawah ibu, jadi 7 tanah. Alhamdulillah besaran ibuku indah guys, bayaran bertubi-tubi. Nah begitu guys, luar biasa kan guys, kedua orang tua aku tidak haus dengan uangku guys, walaupun sepenuhnya uangku dipegang ibuku. Dan semenjak kejadian uangku di bawah temanku tuh, ibuku lebih ketat tentang uangku, tapi ya itu guys dikembangin. Yang sawah belakang rumah yang ada ternak kambingnya tuh guys. Nah begitu, jadi begitu direndahkan orang, dihina orang atas pekerjaanku. Kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, ya itu guys ceritanya. Aku sudah berkarir, berkaya, mempunyai usaha sendiri, jadi penyetor, pengredit, pengekes, memegang 20 desa areal Ponorogo, Kota Riau, walaupun pada akhirnya jadi TKW Taiwan karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gitu loh guys. Dan di Taiwan tertimpa yang kedua kalinya, tapi aku bangkit tempo 1 tahun, terus mendirikan rumah impian yang kedua, lantai 1 lantai 2
depan tuh 2020 bulan 10 guys. Terus baru berdiri 3 bulan rumah tanggaku diuji kandas setelah aku bisa bangkit dari 2 kali musibah ratusan juta rupiah ya guys. Seharusnya aku bahagia, seneng, tinggal mencari modal lagi gitu guys, tambahan modal. Ternyata rumah tanggaku justru kandas 3 bulan mendirikan rumah yang kedua. Dan 2023 bulan 10 aku mendirikan yang belakang lantai 1 lantai 2, disambung lagi gitu guys. Alhamdulillah guys, luar biasa. Janji Allah tuh indah asalkan kita sabar, ikhlas, bersyukur, bertawakal. Cukup motivasi saja, jangan menghina, menyakiti hati sesama, itu indah guys. Ya udah guys, seperti ini ceritanya. Dan aku lebih suka koleksi emas guys, sekarang nggak boros-boros lagi. Nah sudah aku bawa pulang ya 2023 bulan 8 tuh 2 laci aku bawa pulang, masih ada di Taiwan. Dan 2016 koleksiku sudah aku bawa pulang. 2000 tak ada tas ini loh guys, rangsel guys, emas guys, sama titipannya temanku juga. Nah luar biasa guys. Saran ibuku marah-marah guys, dulu aku nggak boleh boros-boros. Nah ini ada Tuhan nih bosku guys di sini. Kalau tidur aku ya takut ada Tuhan nih bosku guys, kan melihat aku tuh Tuhan nih. Dan aku sholatnya di sini, Tuhan nih bosku di belakangku. Ya udah guys, gitu saja ya. Halo, yo, batin di sosok. Ini ya tasau. Nah gitu guys ceritanya. Udah habis. Gitu guys ceritanya. Kita sambil pelan-pelan sarapan kok guys. Bosku nggak bisa buru-buru muntah nanti. Begitu guys ceritanya guys. Ya tidak lupa bersolawat. Solawat tuh hebat guys. Berkat solawat guys bikin kecanduan. Aku yang tadinya ngajinya nggak lancar jadi lancar guys. Doa-doa tadinya nggak hafal jadi ngelontok guys. Doa-doa itu guys. Terus jadi rajin baca Al-Quran, baca Yasin, solawat. Setelah aku pulang cuti 2023 ya guys, karena aku cuti hari Sabtu tanggal 5 bulan 8 2023. Terus aku balik ke Taiwan tuh, keluar dari rumahku Jumat tanggal 1 bulan 9 2023 malam jam 12. Nah mulai itu guys, aku keluar dari rumah jam 12 kurang lebih ya, di jalan raya itu aku mulai memencet tasbih ini, mulai berselawat sampai sekarang kecanduan guys. Sampai ini tasbih ini lepas dari tanganku kalau di kamar mandi, cuci piring, cuci sayur, sama kalau bekerja yang sekiranya nggak bisa pegang, itu saja guys. Malam pun habis mandi ya aku ngaji, terus sholawat sambil lihat YouTube Gus Idris Gus Syafaat itu sampai ketidur ya, tetap menancap di jariku. Terus bangun ya udah cari lagi tasbih, kayak kecanduan. Udah kayak kecanduan baca Al-Quran, sholawat, baca Yasin guys. Bener guys, kalau kita itu sudah mengamalkan sholawat secara istiqomah, niat dari hati, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala guys, itu indah guys. Di hati itu adem, rezeki pun diperluaskan, diperlancarkan, dikejar-kejar rezeki guys. Dan positive thinking selalu guys. Real, ini kisah nyataku guys. Udah gitu saja ya guys, aku mau lanjutkan bekerja. Jadi intinya seperti itu guys. Jadi aku sering ditipu, dihina orang, direndahkan orang, entah dari segi fisik, materi. Allah menaikkan derajatku guys, luar biasa. Lipat kali lipat dari yang sudah hilang, digantikan luar biasa. Jadi semua kebutuhanku di Taiwan itu terpenuhi bos guys, dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali 3, yaitu subtek, CD, kacamata saja beli sendiri. Cabai terus aku sampai di stokan berkantong kresek. Bentar, sebelumnya ini tinggal dikit tapi di mana cabainya? Ini guys, 1 kantong kresek itu full guys, sekarang tinggal segini. Biasanya sini full guys, tinggal segini, besok lah dibeliin lagi. Nah, kesukaanku apa dibeliin sama bos guys? Ini artis. Kalau aku suka masakan Indonesia ya udah aku tinggal beli bahannya, aku masak sendiri. Kalau ala-ala Taiwan sering dibeliin bos, kayak buah durian itu kan mahal ya guys, dibeliin guys juga. Kacang kesukaanku tebu, kacang kelinci yang pedes itu sering dibeliin. Terus di tempatnya bosku karena itu guys ada kantor di Semarang Jawa Tengah ya guys ya. Nah kalau ada orang yang pulang dari Semarang Jawa Tengah itu dibawain oleh-oleh Indonesia guys, aku guys. Dari kantor bosku ngasih aku ini dari Indonesia, dari kantor Semarang katanya, temen bos bawa pulang. Baik, sampai jaketku yang barengannya celana ini ya, yang kita beli sama punya bos ini kan ketinggalan di Indonesia, warnanya krem, harganya mahal guys, 2 juta kan bos.
Mahal itu mini jaket ya. Apa kamu kirim ke kantor Semarang nanti biar dibawain pulang. Bosnya temennya bos kan ini mau Imlek Taiwan, jadi temennya bos pulang ke Taiwan lah. Aku bilang nggak usah bos, di sini banyak jaket tuh gitu, kasihan lah ya nggak guys. Utang-utang bawa jaket masih baru 2023 itu dibeliin. Begitu guys ceritanya. Jadi semua yang nyukupi bosku sepatu, sandal, tas, sama mamanya bu bos jaket macam itu. Tapi aku suka masih beli-beli sendiri guys. Dan HP ini yang ke-8 kalinya bos beliin. Begitu ceritanya. Dah gitu saja ya. Jadi begitu aku dihina orang atas pekerjaan, aku bersyukur saja guys. Setidak-tidaknya sebelum jadi TKW Taiwan, sebelum jadi babu Taiwan, aku sudah bisa mencapai cita-citaku. Ya, mau tidur nggak usah ngontrak, nggak kepanasan, nggak kehujanan, tidur nyenyak di rumah sendiri, bubuk cantik, lantai 1, lantai 2 rumah samping, depan jalan raya strategis, punya usaha sendiri, mau makan nggak usah beli, tanam di tanah sendiri. Alhamdulillah bersyukur guys. Walaupun pada akhirnya Allah menjatuhkan ke nol kembali dengan cara mantan suami tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, usahaku pun ikut berantakan. Akhirnya jadi TKW Taiwan, dipertemukan bos yang luar biasa, menghargai sesama, agama sesama. Aku di sini tetap bisa menjaga sholat 5 waktu, sholat sunnah lainnya, pakai jilbab, puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, bisa makan ala Indonesia, bisa komunikasi dengan keluarga, semua kebutuhanku tercukupi. Alhamdulillah aku bangkit kembali dengan saran bosku, yaitu tadi menabung, cerita buku tabungan tadi. Akhirnya 14 bulan ya, akan kontrak pertama 2013 bulan 3 ya guys ya. Terus 2015 aku mulai menabung itu, membangkitkan usahaku di Indonesia. Aku pegang dari Taiwan, cukup rekapan totalan bayaran setor orderan itu. Aku bangkit dalam tempo 14 bulan satu buku tabungan. Awalnya 200 NT, nggak ada 100.000 tahun 2015. Akhirnya satu buku tabungan menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah. Aku semangat tarik koper pulang, cuti pertama, uangnya bisa untuk semuanya, untuk bagian keluarga, mencapai cita-cita. Yang tadinya aku pergi ke Taiwan membawa duka, luka, air mata, kesedihan gara-gara tertimpa musibah ratusan juta rupiah, saudara, keluarga, kedua orang tua aku nggak tahu tadinya, terus tahu. Akhirnya aku kan nggak jujur dulu, nggak ngomong kalau kena musibah itu, kasihan orang tua lah. Akhirnya aku pulang membawa bahagia, mengantongi uang ratusan juta rupiah. Luar biasa kan guys cerita kisah nyataku. Asalkan kita tuh sabar, ikhlas, tetap bersyukur, bertawakal, indah guys. Intinya lidah kita jangan mudah untuk menghina, menyakiti sesama atas dasar apapun itu. Karena di atas langit masih ada langit. Kita cukup motivasi saja, ceritakan pengalaman kita, biar orang-orang tuh ikut semangat, termotivasi. Jadi hidup itu tidak selamanya indah, posisi bisa gonta-ganti, yang kaya tidak selamanya kaya, yang miskin tidak selamanya miskin, yang cantik tidak selamanya cantik, gitu loh guys. Ibaratkan seperti itu, kehidupan itu bagikan roda yang berputar, bisa gonta-ganti posisi. Allah tuh maha membolak-balikkan hati umatnya, membolak-balikkan rezeki umatnya, nasib umatnya guys. Jadi kita cukup bersyukur saja, itu indah, jangan menghina, menyakiti hati sesama. Nah itu yang aku alami guys, luar biasa. Ini kisah nyataku seorang TKW Taiwan yang gara-gara jadi TKW Taiwan tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, berkat dipertemukan bos yang luar biasa, akhirnya bisa bangkit dalam tempo 14 bulan, lipat kali lipat dari yang sudah hilang. Walaupun pada akhirnya tertimpa musibah yang kedua kalinya, 266 juta, baru dikasih 66 juta, kurang 200 juta. Bisa bangkit dalam tempo 1 tahun, bikin rumah lantai 1, lantai 2 depan, dan 2020-nya bulan 10, dan 2023 bulan 10-nya bikin belakang lagi, lantai 1, lantai 2. Dan sebelum jadi TKW Taiwan, dah tercapai lantai 1, lantai 2 rumah samping, depan jalan raya strategis. Bekerja di usia muda, berjuang menjalankan usaha di usia 22 tahun kurang lebih, anak usia 1 tahun, 2008-2012. Begitu guys ceritanya ya. Jadi kita tidak boleh menghina, merendahkan sesama atas dasar apapun. Karena yang kita hina, kita rendahkan, belum tentu hina atau rendahan. Dan kita juga tidak tahu apa alasan kita jadi TKW Taiwan. Nah, intinya jadi TKW itu sebenarnya bukan suatu cita-citaku guys. Apalagi jauh dengan keluarga, apalagi sampai rumah tanggaku kandas, perjuanganku 8 tahun di Taiwan. Kalau aku dikasih pilihan, rumah tanggamu nanti di Taiwan, kamu tinggal jadi TKW Taiwan demi membayar hutang orang, kamu akan cerai, akan kandas 8 tahun di Taiwan. Ya aku sebelum 8 tahun di Taiwan aku pulang, dan bahkan aku tidak memilih untuk jadi TKW Taiwan, bahkan biar rumahku aja yang dijual apa disita gitu guys, asalkan rumah tanggaku tetap bahagia utuh.
Nah gitu kalau dikasih pilihan. Nggak ada guys orang yang bercita-cita jauh dengan keluarga, apalagi sudah punya suami, punya anak, berumah tangga, maunya tuh bersatu, makan nggak makan intinya bersama. Tapi siapa yang tahu nasib kita itu ke depannya gitu guys. Dan aku tidak menyangka aku akan tertimpa musibah ratusan juta rupiah seperti itu di usia di bawah 30 tahun. Aku jadi TKW Taiwan di bawah 30 tahun guys, usiaku juga. Alhamdulillah, semangat, bersyukur, ikhlas, sabar, indah pada waktunya guys. Begitu ceritanya. Walaupun rumah tanggaku 8 tahun di Taiwan kandas, perjuanganku sia-sia. Sia-sianya gimana? Niatku tuh untuk membahagiakan keluarga kecilku, ingin lebih bahagia. Aku sampai udah pemikiran beliin mobil mantan suami 2019 itu. Uangku di bawah temanku 265 juta guys. Itu kan uangnya bertiga. Uangku, uangnya tante mantan suami, uangnya temanku, paling banyak uangku. Uangnya tante mantan suami sudah aku ganti, uangku pribadi 38.500.000. Nah yang keluar 66 juta itu aslinya uangku, tak kasihkan temanku orang Ngawi, Jawa Timur. Jadi kurang 200 juta ya guys, uangku sekarang di bawah orang Semarang, Jawa Tengah, Kota Mijan. Aku anggap adik, aku jadikan adminku, pegang buku 3 itu ya, buku ini temenku Ngawi itu, buku tante nih mantan suami itu. Pokoknya tutup buku 1 minggu sekali itu 250 juta, mendekati 300 juta. Itu guys, kurang 200 juta sekarang ya. Itu yang uangku pribadi 150 juta, uangnya temenku Ngawi, Jawa Timur itu yang 50 juta. Begitu guys ceritanya. Kan uangnya tante mantan suami udah aku ganti uangku pribadi. Jadi yang uangnya tante mantan suami di bawah temenku Semarang itu sama artinya sudah uangku. Begitu guys ceritanya. Tapi aku sudah dapat kembalian lipat dari berlipat-lipat guys, dari yang uang yang di bawah temanku 150 juta yang uangku pribadi ya. 50 juta kan uangnya temanku, kurang 200 juta itu. Yang di bawah temanku Semarang kan kurang 200 juta, yang 150 juta kan uangku pribadi. Aku sudah mendapatkan lipat dari itu guys rezekinya. Bahkan lebih dari untuk beli mobil, justru bisa mewujudkan rumah impian gitu. Lantai 1, lantai 2 depan, down finishing lantai 1, semangat lantai 2, dan itu 2020 bulan 10 ya, 2023 bulan 10 bikin lagi belakang rumah lantai 1, lantai 2, down sampai tangga. Begitu guys ceritanya. Indah kan guys? Dan bisa aset-aset tanah-tanah itu tadi, dari 5 saudara pinjam uang dikasih tanah luas-luas, hasilnya kalau dikumpulin guys bisa untuk beli bertahun-tahun kan itu ya. Dan untuk 5 orang itu kalau aku buat beli pribadi cash sudah dapat, tapi nggak apa-apa kan, bantu saudara ya. Dan sama 2 sawah sendiri, yang sawah belakang rumah dan sama sawah yang masih gandeng tante sama paman itu. Jadi mengelola 7 tempat, luar biasa guys. Itu saran ibuku, indah semenjak kejadian uangku di bawah temanku tuh guys. Ibuku ketat, jadi uang selain ditabung di ATM ibuku untuk dikembangin di tanah-tanah itu, dan berbayaran bertubi-tubi aku guys. Begitu guys, selain aku jadi TKW Taiwan, selain aku berkarya mengomset, ya itu dapat pemasukan dari ibu luar biasa. Dah gitu saja ya guys. Jadi itu juga bisa untuk ibu gitu loh guys. Ibuku makanya nggak pernah ambil hasil aku jadi TKW guys. Begitu. Dah, semoga bermanfaat. Ini cerita kisah nyataku. Jadi hidup itu tidak seperti apa ya guys, indahnya kita merangkai kata-kata saja guys. Penuh tantangan, penuh lika-liku. Dah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, bye bye.